teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan memberitahukan satu tips dan trik yang jarang diketahui oleh pengguna Clip Studio Paint maupun Manga Studio. Ini biasanya pemula nggak tahu nih tips dan trik yang satu ini. Sebelumnya kalian pernah nggak merasa kalau misalnya kalian itu menseleksi suatu objek, kemudian saat kalian menseleksinya, kalian perbesar atau perkecil, kemudian kalian ubah lagi nih ukurannya, dan hasil gambar kalian itu menjadi pecah-pecah seperti pixel gitu. Nah, kalau kalian pernah mengalaminya, berarti kalian belum tahu nih fungsi dari penggunaan layer yang ada di Clip Studio Paint ataupun Manga Studio. Jadi di software ini itu bukan cuma ada layer raster yang biasa kalian gunain itu kan di sini, kalian pasti klik ini. Kalau pengguna Manga Studio biasanya mengklik ini, kemudian kalian nggak memperhatikan nih kalau di sebelah layer raster itu ada yang namanya layer vektor. Jadi fungsinya kurang lebih sama seperti kalau kita menggunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tapi kalau teman-teman belum mengetahuinya, kita akan coba membandingkan kelebihan dari layer vektor ini dibandingkan layer raster. Sebelumnya saya tambahkan dulu dua layer raster dan juga vektor. Nah, penggunaan layer vektor ini sama ya dengan raster. Kita bisa gunakan pen tool, pencil tool maupun watercolor dan tool-tool lainnya. Jadi di sini saya menggunakan pen tool. Misalnya saya membuat objek seperti ini di layer raster. Nah, kemudian saya buat juga nih objek di layer vektor. Seperti ini misalnya. Kalau kita lihat sekilas di sini nggak ada beda kan, garisnya itu tetap sama-sama tegas dan tebal baik di layer raster maupun di vektor. Namun perbedaannya terjadi saat kita melakukan seleksi. Contohnya ini ya, saya seleksi di layer raster gambar yang sudah saya buat tadi, kemudian saya tekan Ctrl T, lalu saya kecilkan nih seperti ini, Enter, Ctrl D. Kemudian saya lakukan hal yang sama di layer vektor, seleksi Ctrl T, kecilkan, Enter, Ctrl D. Nah, di sini kita bisa melihat sudah mulai pecah di bagian rasternya, di vektor juga. Tapi saat kita seleksi kembali di layer raster, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan tadi, bedanya ini kita coba besarkan kembali. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter.
kita lakukan hal yang sama di layer vektor. Seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, di sini kita lihat kan, walaupun sudah diperkecil dan diperbesar, layer dari vektor ini nggak berubah sama sekali. Sementara saat kita menggunakan layer raster itu langsung berubah buram dan tidak jelas lagi garis-garisnya seperti ini. Sementara layer vektor tetap seperti biasa. Nah, itu salah satu keunggulan kenapa kita harus terbiasa menggunakan layer vektor dibandingkan layer raster. Menurut saya layer vektor ini sangat berguna kalau misalnya kalian menggambar itu tujuannya untuk dijual kembali, atau misalnya membuat komik dan ilustrasi lainnya yang dijual online. Karena saat kita mau memperbesar dan memperkecil, gambarnya itu tetap tidak berubah dan sama dibandingkan saat menggunakan layer raster tadi. Kemudian keunggulan lainnya dari layer vektor ini adalah kita bisa menghapus line art atau garis dari pen yang sudah kita buat dari layer vektornya. Misalnya saat menggambar tadi, saya tidak mau garis yang ini yang keluar dari bentuk aslinya. Saya tinggal klik eraser tool, kemudian klik vektor. Nah, ini kita nggak perlu capek-capek menghapus per garisnya gini memanjang, cukup satu klikan saja seperti ini, dimana garis yang tidak kita inginkan. Misalnya kalau saya mau menghapus bagian ini, saya tinggal klik saja salah satu bagiannya, dia langsung hilang. Jadi dia itu fungsinya menghapus pertarikan gitu, pertarikan garisnya seperti ini. Nah, jadi ini tuh lebih membantu ya. Kalau saya lihat mangaka profesional dari Jepang, saya perhatikan mereka juga lebih prefer menggunakan vektor ini untuk membuat komik seperti itu. Jadi kurang lebih itulah hal yang bisa saya sampaikan seputar pentingnya penggunaan vektor layer ini dan juga keuntungannya jika kamu menggunakan layer vektor ini dibandingkan raster layer. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa mempermudah serta mempercepat proses penggambaran digital art teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa like dan subscribe channel Blografise supaya channel ini semakin menjangkau banyak orang dan juga semakin berkembang. Terima kasih.